higiene dan sanitasi pada makanan. Oleh Nurrahma Alia Diniati. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Makanan yang dibutuhkan harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal, harus murni dan utuh, tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan tercemar, serta higienis. Makanan yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyakit dan keracunan, akibat bahan kimia, mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta dapat pula menimbulkan alergi. Penyakit yang erat kaitannya dengan penyediaan makanan tidak higienis dikelompokkan sebagai penyakit bawaan makanan atau PBM. Dan yang paling sering terjadi adalah diare dan keracunan makanan. Penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan biasanya menimbulkan gangguan pada saluran pencernaan, rasa nyeri, buang-buang air, dan kadang disertai muntah yang dapat berlangsung beberapa hari, minggu, atau bulan. Menurut Depkes, keracunan makanan di Indonesia pada tahun 1997 mencapai 3.919 penderita dengan Crude Fatality Rate atau CFR sebesar 0,15%. Tahun 1998 jumlah kasus sebanyak 1.078 penderita dengan CFR sebesar 0,65%. Meski jumlahnya menurun, namun CFR-nya meningkat karena kasus kematiannya tinggi, dan pada tahun 1999, jumlah kasus sebanyak 1.181 penderita tanpa kematian. Hasil penelitian peningkatan sanitasi pengelolaan makanan jajanan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bermitra dengan produsen makanan atau bahan makanan pada tahun 1998 didapat hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan tidak memenuhi syarat, 14% tercemar E. coli dan Staphylococcus. Pada hasil laboratorium usap alat terdapat 16% yang tidak memenuhi syarat, yaitu tercemar E. coli dan Staphylococcus. Faktor yang sangat mempengaruhi higiene dan sanitasi makanan adalah penjamah makanan. Menurut Longri dan Blecker, bahwa sebagian besar penyakit melalui makanan berasal dari penjamah makanan sedang sakit atau membawa kuman penyakit, kurangnya tindakan higiene perorangan, atau cara menyiapkan makanan yang tidak memenuhi syarat sanitasi. Makanan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip higiene dan sanitasi dapat dilihat dari kualitas makanan. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas makanan adalah dengan mengetahui adanya bakteri E. coli. Untuk mendapatkan makanan yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi yang memakannya, perlu adanya suatu upaya penyehatan makanan dan minuman. Salah satu upaya penyehatan makanan tersebut adalah dengan memperhatikan higiene dan sanitasi makanan. Higiene makanan adalah usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kebersihan atau kesehatan dan keutuhan makanan itu sendiri. Sanitasi makanan adalah suatu pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang diperlukan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman siap dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan utama higiene dan sanitasi yaitu mencegah kontaminasi makanan oleh bakteri, mencegah perkembangbiakan bakteri, dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dan rekontaminasi. Dasar penyelenggaraan higiene dan sanitasi makanan terdapat dalam terdapat 6 prinsip higiene dan sanitasi makanan. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga,
persiapan dan pengolahan makanan. Yang keempat, penyimpanan makanan masak atau matang. Yang kelima, pengangkutan makanan. Dan yang terakhir, penyajian makanan. Dengan demikian, diharapkan makanan yang disajikan adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat bermanfaat untuk kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Sekian dan terima kasih.